Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pemikiran tentang sebuah topik berjudul Sonhorek, ancaman bagi pelestarian warisan leluhur dalam Karnaval Kemerdekaan. Sebagai bangsa yang kaya akan kebudayaan, tentunya kita bangga dengan keberagaman yang dimiliki. Namun, belakangan ini muncul fenomena baru yang cukup mengkhawatirkan bagi pelestarian warisan leluhur bangsa, yaitu Sonhorek. Sebagai seorang warga, khususnya generasi muda, saya turut prihatin dengan fenomena Sonhorek yang semakin marak, terutama dalam acara Karnaval Kemerdekaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Jawa Indonesia yakni KBJI oleh Kemendikbud, kata horek memiliki arti bergerak atau bergetar. Sementara dalam bahasa Jawa kuno, horek berarti gempa atau berguncang. Adapun pengertian sonhorek secara rinci adalah sebuah fenomena yang memanfaatkan alat penghasil suara dengan volume yang cenderung tinggi oleh masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. Bentuk sonhorek berupa rangkaian sound system besar yang dipasang dan diangkut menggunakan kendaraan. Biasanya dilengkapi beberapa speaker yang diatur sedemikian rupa agar menghasilkan suara nyaring, menggema, hingga menggetarkan para pendengar. Sonhorek umumnya digunakan sebagai kebutuhan acara hiburan guna menciptakan suasana yang meriah. Penggunaan sonhorek dapat meningkatkan atmosfer sehingga meningkatkan energi kegembiraan. Namun di balik daya tariknya, sonhorek kini banyak salah dipergunakan oleh sebagian masyarakat. Sonhorek yang awalnya diperkenalkan untuk menghidupkan kembali musik tradisional dengan lebih modern, justru menjadi sebuah bumerang. Alih-alih memperkenalkan dan melestarikan musik tradisional, sonhorek kini telah mengaburkan makna warisan leluhur Indonesia, salah satunya perayaan di kemerdekaan. Perayaan kemerdekaan merupakan momen sakral yang dinanti oleh jutaan penduduk Indonesia. Di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sonhorek menjadi tradisi penting di setiap perayaan Karnaval Kemerdekaan. Karnaval yang diselenggarakan tidak luput dari getaran bunyi oleh musik yang dihasilkan sonhorek. Bagi sebagian masyarakat, ini memberikan kesenangan sekaligus kegembiraan yang menyatu, karena membuat Karnaval Keperayaan Kemerdekaan lebih semarak. Namun, seiring perkembangan zaman, sonhorek perlahan mengikis budaya leluhur. Kehadirannya mulai menguasai di berbagai perayaan seperti yang disebutkan, yaitu Karnaval Kemerdekaan. Karnaval yang menjadi ajang untuk menampilkan kreativitas akan kebanggaan budaya lokal, namun alih-alih menunjukkan kreativitas keindahan budaya lokal sebagai identitas bangsa melalui pertunjukan musik, tarian, hingga pakaian adat sebagai simbol keberagaman seni dan tradisi, sebagian masyarakat justru saling adu kualitas sonhorek dengan volume yang memekakan telinga. Beberapa bulan lalu, ramai diperbincangkan fenomena sonhorek yang mendominasi kegiatan Karnaval 17 Agustusan di beberapa daerah Pulau Jawa. Diakui atau tidak, terutama di Jawa Timur, sonhorek menjadi inti dalam memeriahkan acara karnaval, baik tingkat desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Budaya lokal yang diusung peserta karnaval pun sangat seadanya. Jumlahnya tak seberapa, salah satunya terlihat di Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dari sekitar 20 kelompok yang menjadi peserta karnaval di setiap desa, hanya 2 atau 3 kelompok yang mencerminkan budaya nasionalisme. Sonhorek dimuat dengan amanda truk atau pick up diiringi musik bergenre elektro seperti yang dimainkan oleh para DJ. Disusul baris berikutnya sekelompok kaum muda bahkan tua melakukan joget bersama dengan kostum non pakaian adat. Sama sekali tidak mencerminkan nasionalisme. Sebab kemerdekaan harusnya menjadi momen sakral untuk dijadikan renungan sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Sangat memprihatinkan, bukan?
terutama bagi mereka generasi muda. Mirisnya, kini mereka lebih mengenal lagu DJ, dangdut, atau koplo yang disajikan oleh sound horeg daripada lagu warisan leluhur seperti lagu nasional atau daerah yang diajarkan di sekolah. Sering dipandang memiliki dampak positif, sebagian masyarakat menganggap sound horeg merupakan hiburan murah meriah. Namun, di balik anggapan tersebut, keberadaan sound horeg justru menjadi ancaman terhadap kesenian tradisional. Sering digunakan saat merayakan karnaval kemerdekaan, berikut dampak negatif sound horeg yang perlahan mulai mengikis warisan kebudayaan leluhur. Yang pertama tentunya menggeser tradisi musik lokal. Karnaval yang seharusnya menjadi ajang memperkenalkan musik tradisional sebagai wujud rasa bangga terhadap keberagaman budaya seperti angklung, gamelan, seluring, dan lain-lain, justru tergeserkan oleh sound horeg. Mereka menganggap sound horeg lebih modern dan gaul. Akibatnya minat terhadap musik tradisional menurun sehingga memperlambat regenerasinya. Yang kedua, hilangnya nilai-nilai edukatif. Terkadang sound horeg memadukan alunan lagu tradisional dengan musik modern sehingga mengubah wujud aslinya. Misalnya, dalam lirik lagu tradisional tentunya memiliki makna filosofis yang dikenalkan dari generasi ke generasi. Namun, saat lagu tersebut dimodifikasi dengan irama sound horeg, makna edukatif yang terkandung di dalamnya seketika hilang. Setiap lirik lagu yang diciptakan para leluhur tentang Indonesia Raya tentunya perlu penghayatan dalam mendengarnya. Akibat irama musik sound horeg yang keras hingga bergetar, masyarakat justru tenggelam dalam dentuman bass disertai melodi elektronik, sehingga tidak dapat menghayati indahnya makna edukatif dalam lagu-lagu tradisional. Yang ketiga, dalam acara karnaval kemerdekaan tentunya sound horeg mengurangi kesakralan. Karnaval kemerdekaan sejatinya adalah momen merayakan perjuangan bangsa dengan rasa hormat kepada para leluhur yang telah berjuang. Namun, hadirnya sound horeg yang telah mendominasi irama keras disertai lagu non-nasionalisme seperti DJ, dangdut, atau koplo membuat suasana sekadar hiburan tanpa makna kemerdekaan. Yang terakhir, dampak jangka panjangnya yaitu mereka, para generasi muda mungkin tidak lagi melihat karnaval kemerdekaan sebagai ajang edukasi budaya, melainkan hanya sekadar pesta untuk bersenang-senang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka generasi muda akan kehilangan rasa cinta terhadap warisan budaya. Karena jika bukan generasi muda bangsa, siapa lagi yang akan melanjutkan kekayaan budaya kita? Dari beberapa dampak yang telah disebutkan, saya sebagai warga yang turut resah akan kondisi maraknya penggunaan sound horeg, khususnya dalam acara karnaval kemerdekaan, berharap terciptanya keseimbangan antara budaya modernitas dan tradisional untuk menjaga pelestarian budaya. Sound horeg tetap bisa menjadi bagian dari hiburan karnaval kemerdekaan tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam budaya warisan leluhur. Hendaknya terdapat pengelolaan sound horeg yang bijak untuk mempertahankan kesenian tradisional sebagai identitas budaya bangsa. Sebagai bagian yang sadar akan pentingnya pelestarian budaya, kita sebaiknya lebih aktif dalam memberikan regulasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga kesenian tradisional di tengah gempuran tren modernisasi, khususnya kepada generasi muda. Generasi muda adalah harapan bagi kelestarian identitas bangsa. Oleh karena itu, selanjutnya mari jadikan karnaval kemerdekaan sebagai sarana untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menguatkan budaya lokal. Tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga wadah edukasi yang menyenangkan dalam memperkenalkan keragaman budaya kepada mereka. Gunakan sound horeg sebagai pelengkap, bukan pengganti kesenian tradisional. Mengemas sound horeg dengan cara yang bijak dapat menciptakan hiburan modern yang berpadu dengan warisan budaya tradisional tanpa menghilangkan makna edukatif yang terkandung. Jadi, mari merayakan karnaval kemerdekaan dengan rasa bangga akan budaya kita. Sound horeg boleh hadir, namun biarkan seni tradisional tetap bersinar untuk mengingatkan kita pada akar sejarah yang membentuk bangsa ini.
Dengan segala rasa terima kasih, saya menghargai setiap dukungan yang telah diberikan. Semoga bersama-sama kita bisa terus menjaga, melestarikan, dan merayakan keberagaman budaya demi memperkuat identitas bangsa kita, Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.